ya, oke, baik. Selamat sore Om Payes. Selamat jumpa kembali di hari Kamis yang cerah ini. Tepatnya pada tanggal ini 15 ya, lebih ke 15 Januari 2026. Demikian apa betul? Julius Zulu 095 kilo 5 Yankee Hotel ganti. Betul sekali Om Nana, betul sekali. Januari tanggal 15 2026, selamat tahun baru dan salam 5155 tentunya buat Om Nana sekeluarga. Semoga di tahun baru ini kita diberikan banyak kelimpahan, banyak rezeki panjang umur dan selalu sehat, banyak tersenyum. Begitu Om Nana. Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 kilo Papa ganti-ganti. Juliet Zulu 095 kilo Papa, operator Om Payes alias Gajah Pesing, yang tidak asing lagi nih namanya Gajah Pesing, ada di mana-mana. Kembali Juliet Zulu 105 Yankee Hotel. Lelaki yang hitam dari Lokal 2 Pondok Gede Pondok Melati. Ya, selamat sore, selamat jumpa tentunya di sore hari ini. Nuansa ngebreak sore hari menjelang maghrib ya. Mudah-mudahan Om Payes dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Demikian Om Payes, Juliet Zulu 095 kilo Papa, Juliet Zulu 105 Yankee Hotel ganti. Amin amin ya robbal alamin ya mana. Jadinya ini mumpung lagi ya nasib baik kayak nasib cuaca cerah gini, kayaknya di channel yang di 30 dipergunakan rekan-rekan dari luar pagar. Kita coba cari channel yang sepi, jadinya enak ngobrol. Sekalian itu Om Nana, sekalian mohon dijelasin kira-kira waktu Om Nana masuk di Pokdar ini kapan ya gitu ganti? Masuk di mana maksudnya? Kira-kira masuk di mana ganti? Masuk Pokdar Om, masuk Pokdar gitu ganti. Oh, saya bergabung di Pokdar. Ini udah mau memasuki perpanjangan keanggotaan mau ketiga. Kalau dia masa berlakunya kalau salah 2 tahun atau 3 tahun ya. Jadi sudah berlangsung yang periode pertama, kedua, dan ketiga. Lebih akuratnya harusnya menunjukkan KTA ya pada saat ini nanti di bulan Februari atau Januari ini masa perpanjangan. Jadi ya alhamdulillah sudah berlangsung 2 periode mau memasuki periode ketiga. Begitu Om Payes ganti. Oh, jauh-jauh. Wah, berarti lumayan lama juga ya. Kalau udah masuk di periode ketiga ya. Nah, itu kan anggap aja saya sebagai orang awam nih Om Nana. Kalau misalkan kepingin masuk Pokdar itu persyaratannya apa gitu Om Nana ganti? Di monitor kalau kita mungkin gini aja Om Payes kan memasuki wilayah mana? Jakarta Timur ya, polseknya Duren Sawit tuh Kalimalang. Berkaitan dengan lingkungan yang ada di sana, ya coba berbagi informasi untuk subsektornya ya. Kita kan biasa gitu. Jadi umpama berada di lingkungan Duren Sawit. Nah, kelurahannya di mana nih? Apakah yang lokal kalau Duren Sawit itu lebih ke mana sih? Saya juga pembagian wilayahnya belum paham tuh, apakah Rawa Domba sampai dengan Pondok Bambu yang mencakup dengan Duren Sawit ya, Rumah Sakit Duren Sawit atau SMA 71. Coba nanti Om Payes menanyakan ke
kewilayahannya, ya biasanya kan tuh ada pondok bambu atau duren sawit, pokdarnya itu apa istilahnya tuh panggilannya apa ataupun sektornya mana gitu ganti. Roger. Wah, berarti ada perwilayah ya. Jadinya enak juga tuh. Alhamdulillah ini kebetulan yang lagi nonton udah 176 penonton. Mungkin bisa dibantu nih. Apakah ada pembayaran begitu Om Nana, misalkan katakanlah, atau sekedar cuman daftar doang, terus misalkan kalau daftar itu harus ke mana, ke instansi mana gitu kan ya. Nah, kalau misalkan selesai mendaftar itu kewajiban dan hak sebagai anggota itu apa begitu Om Nana Roger? Oke, Om Fayez, saya berdasarkan pengalaman di sektor 22 Jati Cempaka, artinya kan itu di bawah Polsek Pondok Gede ya. Jadi kita nih ada misalkan yang di bawah naungan Polsek Pondok Gede itu per kelurahan, artinya saya ada di kelurahan Jati Cempaka. Nah itu subsektor atau panggilannya sektor 22 ya, 22. Nah kemudian dari keanggotaan itu sendiri terdiri biasa kepengurusan, ada penasehatnya juga, kemudian ketua, sekretaris, bendahara. Nah itu dari susunan itu baru ada keanggotaannya. Nah termasuknya ya saya ini kebetulan kalau nomor urut jatuhnya dari panggilan, misalkan Jati Cempaka itu SS ya, biasa subsektor 22, kode panggilan saya misalkan 2254. Nah itu berarti kan kalau panggilan kolsen ya, berarti saya tuh subsektor 2254. Demikian Om Payes, dilihat dulu 09 5 kilo papa, dilihat dulu 105 Yankee Hotel ganti. Zulu 10 5 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 kilo papa. Wah, menarik juga ini berarti ya. Jadi kalau untuk sekedar pendaftaran sebenarnya nggak terlalu sulit ya kalau menurut bayangan saya ya. Tapi semoga teman-teman yang lagi menonton. Oh ya, saya mohon maaf ini sebelumnya saya minta izin karena ini lagi live nih Om Nana. Jadi nanti bisa ditonton rekan-rekan yang kebetulan kepingin sekedar pengen daftar di Pokder ataupun di Rapinya begitu kan, sebagai salah satu anggota Rapi dan Pokder, nanti mungkin Om Nana bisa menyampaikannya secara lebih detail begitu. Nah kembali lagi untuk di Rapi ini, menurut Om Nana untuk pembayarannya bagaimana nih? Maksudnya kok pembayaran? Pendaftarannya harus menghubungi siapa gitu Om Nana ganti? Baik Om Payes, kalau di Rapi ini kita kan proses untuk mendapatkan panggilan 1028 ya, ataupun kolsen. Biasanya rekan-rekan tuh ada yang masuk melalui, artinya daftar sendiri ke Ikrab ataupun Komdigi. Kemudian setelah mendapatkan kode panggilan, misalkan ini anggap contoh saya mendaftar langsung di Ikrabnya langsung ya, belum melalui ke organisasi, kelengkapan organisasi, berarti masuk di Komdigi, Ikrab. Setelah mendapatkan panggilan, kode panggilan misalkan dapat Juliet Zulu 10 5 Yankee Hotel. Misalkan pada saat daftar hari ini keluarlah panggilan tertera, misalkan masa berlaku dari Januari 2026 sampai dengan
15 Januari 2031 ya, karena masa berlakunya 5 tahun. Nah, setelah mendapatkan kode panggilan tersebut atau 1028, kita menghubungi atau mencari ke pengurusan lokal. Jadi per domisili ataupun KTP di mana si pemohon ini tinggal. Jadi untuk kepengurusan organisasinya, kita berusaha untuk menghubungi pengurus lokal ataupun yang bisa membantu akses ke organisasi yang demikian, Om Payes. Wah, sebenarnya gampang juga ya kalau misalkan kita udah tahu atau paham alurnya gitu ya. Tinggal daftar di Komdigi atau melalui situs yang ada di situ ya. Nah, pertanyaan saya ini kan eh, kadang-kadang kalau misalkan orang yang sudah daftar nih Om Nana, orang yang sudah daftar, terus habis gitu kan kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kontak pengurusnya itu kan siapa. Nah, secara individu, misalkan saya sendiri langsung daftar, terus ada masa berlakunya 9 hari kalau nggak salah gitu kan ya. Nah itu eh, nanti kalau misalkan nggak nyampe ke pengurus lokal atau anggap aja salah satu pengurus ya, salah satu pengurus, apakah hangus begitu saja gitu kan? Karena kan di website itu kan juga tidak ada keterangan alamat atau nomor telepon lokal daerah atau ya mana lah, anggap aja pokoknya pengurus gitu kan. Itu kan tidak ada kontak personnya. Nah itu kan kadang-kadang yang jadi pertanyaan saya sebagai orang awam kan seperti itu. Nah, apakah pendaftar atau anggota yang baru itu yang sudah terdaftar di Komdigi itu terbantukan atau ya udah cari sendiri aja gitu Om Nana Ganti? Oke, biasanya sih gini ya, yang sudah saya alami semenjak saya dipercaya untuk apa istilahnya ketua lokal Pondok Gede, Pondok Melati. Jadi ada rekan yang mungkin tinggal di Pondok Gede, khususnya Kecamatan Pondok Gede, Pondok Melati. Misalnya dia tinggal di komplek Pondok Melati Indah misalnya. Kemudian dia akan berusaha cari tahu nih siapa sih rekan atau teman yang bisa dihubungi di lokal tersebut misalnya. Ya paling tidak ada lah, nggak mungkin istilahnya Om Payes udah mau gabung di Rapi tapi satu orang pun atau 2 orang nggak ada yang kenal. Paling tidak menurut saya sih ada lah gitu. Jadi berusaha untuk cari tahu siapa rekan atau pengurus yang ada di lokal tersebut. Itu jadi untuk memudahkan si A atau si B ini walaupun nggak ketemu juga pada prinsipnya ya sekarang udah kebantu dengan digital ya. Paling tidak memberikan KTP yang terutama, karena kan kadang ada aja mungkin tinggal di Pondok Gede, tinggal atau alamat rumah di Pondok Gede, tapi mungkin dia ada punya rumah satu di Jakarta gitu, atau sebelum dia tinggal di Pondok Gede kan dia tinggal di Jakarta Selatan misalnya. Nah, itu kan berarti kembali lagi si pemohon ini sekarang harus sesuai dengan KTP alamat yang bersangkutan. Demikian Juliet Zulu 9 5 kilo papa 10 5 Yankee Hotel ganti. Roger Juliet Zulu 10 5 Yankee Hotel Juliet Zulu 95 kilo papa. Iya Om. Ah, kadang-kadang kan kita juga nggak tahu ya kepribadian itu kan, maksudnya gini. Karena ada pengalaman, salah satu pengalaman itu ada salah satu orang, salah satu teman itu dia memang introvert banget. Jadi mungkin agak malu kalau misalkan ketemu orang yang belum dikenal secara baik gitu kan. Nah itu sempat
ya katakanlah dia sempat sampai minta tolong kepada ketua RT setempat, apakah ada salah satu anggota rapi yang ada di situ gitu, saking introvertnya gitu kan dia. Nah, yang jadi permasalahan itu kan kadang-kadang mereka-mereka yang udah terdaftar ini mereka masih kebingungan harus kontak ke siapa nih gitu kan. Nah, apakah ada kontak person yang dicantumkan dari situsnya itu? Ya dari tadi yang Om Nana bilang komdiginya ya. Misalkan kalau selesai mendaftar harus kontak ini loh, harusnya kan seperti itu. Maunya seperti itu karena berdasarkan pengalaman yang itu saya jadi kepikiran misalkan kalau ada teman-teman pengurus nih ya udah cantumin aja plakat yang keanggotaan rapi itu ya minimal di depan rumah lah. Nah, nanti kan bisa diketahui banyak orang, terus akhirnya kalau misalkan ada orang yang nggak pengen daftar kan bisa, oh aku kontak ini. Nah, saya sebagai anggota nanti bisa mengarahkan, Bapak bisa langsung ke pengurusnya ini nih, nomor teleponnya ini. Nah, gimana nanti langkah selanjutnya ikutin aja. Nah, seperti itu sih saya pengennya gitu Om Nana ganti. Oke, Juliet dulu 09 5 kilo Papa, Juliet dulu 10 5 Yankee Hotel kembali. Hal-hal yang seperti itu yang dipertanyakan. Ya kebetulan baru saja kemarin nih pengalaman yang pertanyaan seperti itu. Ya contohnya ada rekan pemohon baru, dia tinggal di tadi saya sebutkan misalnya anggap di karena ini saya terbagi dua ya atas kecamatan Gede dan kecamatan Pondok Melati. Ini bertinggal di Pondok Gede. Contohnya di mana yang berdekatan misalkan anggaplah komplek yang udah biasa di sini misalkan tinggalnya di komplek BDN Pondok Gede misalnya. Nah di situ kita pernah mencantumkan di sekretariat kita yang di Jatiwaringin, tepatnya di kantor kelurahan Jatiwaringin, itu ada tertera nomor kontak atau nomor handphonenya ketua yang lama nih. Ketua yang lama misalnya nomornya Pak Ikun tertera di papan situ ya, misalkan kan dulu Om Ikun tuh Juliet dulu 10 LGX misalnya, tertera nomor handphone di sana. Jadi si pemohon ini dia ada tuh mengetahui kontak nomor tersebut. Nah makanya di kontak nomor yang tertera, baru nanti setelah dia ada kontak dari pemohon, dia akan arahkan, oh silakan Pak dihubungi ini ketua lokalnya misalnya Juliet dulu 10 5 Yankee Hotel untuk pengurus atau personalianya itu Juliet dulu 10 5 Juliet Delta misalnya. Jadi si pemohon ini pasti akan menghubungi salah satu, entah menghubungi saya atau menghubungi Om Jali. Demikian Om Payes ganti. Oh, Juliet Zulu 10-5 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 kilo. Ya, wah cakep nih. Berarti ya memang seperti itu sih Om. Kadang-kadang nih kalau misalkan ya ini cuman keidean saya pribadi ya, keidean pribadi saya. Saya itu kepengen sekali misalkan ngomong sama yang punya ya katakanlah komdijinya ya, komdijinya. Misalkan pemohon baru yang menyelesaikan administrasinya atau mendaftar gitu kan, segera hubungi bla 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 atau hubungi kecamatan terdekat Anda. Saya pengennya seperti itu. Cuman kan karena ya mungkin karena kita terbaginya beberapa banyak wilayah, jadinya teman-teman dari Komdiji juga tidak sempat berpikiran seperti itu. Nah, cuman
pengen banget gitu kan. Misalkan kalau ada yang tadi ada stiker gitu kan. Nah, itu kalau misalkan di kecamatan katakanlah ada sebuah papan pengumuman bagi Anda yang ingin mendaftar anggota RAPI, silakan kontak. Atau misalkan selesai administrasi saat pendaftaran, silakan hubungi ini. Dan untuk jamnya sudah tertera, misalkan jam operasionalnya di sekitar jam berapa seperti itu. Tapi ya pada kenyataannya ya kita paham ya, masih banyak sekretariat yang belum menyesuaikan untuk jam kerjanya karena kebanyakan anggotanya juga masih bekerja di jam-jam kerja juga gitu kan. Nah, gimana ya kalau menurut Tom Nana, apakah ada solusi untuk hal-hal tersebut begitu? Juliet Zulu 105 Yankee Hotel dulu 95 kilo papa ganti. Juliet Zulu 95 kilo papa, Juliet Zulu 105 Yankee Hotel kembali. Iya betul Om. Artinya saat-saat ini betul pertanyaan Om Fayez, misal lokal-lokal yang mungkin kepengurusannya ada yang berketentuan hari dalam 1 minggu, apakah dia 2 kali ataupun 1 kali, sama hal itu yang sudah saya alami, bahwa kita buka sekretariat misalkan hari Sabtu malam Minggu dan hari Rabu malam Kamis. Kenyataannya di lapangan itu terkendala dengan yaitu kesibukan teman-teman yang mungkin kesibukannya berbeda-beda, ada yang sempat mau hadir, ada yang enggak. Kemudian dari dengan hujan seperti ini kan, ayo kita mau ke Seklok nih, tapi kan kadang ada yang udah mau merapat tapi dengan kondisi hujan, cancel ataupun nggak jadi. Nah, mengenai hal kepengurusan keorganisasian, itu kembali lagi kepada kebijakan lokal masing-masing ya, menurut saya Om Fayez gitu. Artinya lokal masing-masing, wilayah masing-masing itu kan tentunya berbeda-beda. Tapi kalau saya menjalankan yaitu tadi, bila udah mendapatkan kode panggilan atau konsen untuk menyelesaikan keorganisasinya, saya kasih ada opsi mengenai setor ke rekeningnya, itu kan ada ke rekening wilayah yang sudah tertera di istilahnya pemberitahuan atau pengumuman di wilayah ataupun lokal saya Terima berada. kasih Mas Yudi. Jadi monggo silakan diselesaikan untuk biayanya. Kemudian kita mendapatkan bukti dari yang bersangkutan kalau memang sudah setor ke wilayah, ini buktinya sudah tertera. Itu kalau mau melalui saya ya sama ibaratnya, saya bantu proses. Jangan lupa jalankan tap-tapnya untuk Mas setor ke Yudi. wilayah. Nah, nanti kurun waktu kurang lebih paling tidak kan sekarang 1 minggu ya, kita udah ada kabar lah paling nggak untuk proses. Artinya proses ini sudah berjalannya nih, sudah dari lokal diteruskan ke wilayah, kemudian ke wilayah ke daerah ke Pengnas mungkin ya, approval untuk sudah sampai di daerah nih berkasnya gitu. Nanti kan akan kalau udah Pengnas kembali lagi ke daerah, ke wilayah, baru dari wilayah menginformasikan bahwa KTA-nya nih sudah jadi. Itu jadi kita tuh ada grup wilayah dan ada lokal. Kalau sudah pemberitahuan dari wilayah, ini 1028-nya 5 Yankee Hotel udah ada, monggo silakan diambil nanti di wilayah hari Selasa jam 20 sampai 22.00 misalnya, seperti itu Om Fayez ganti. Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 kilo papa. Wah, informasi yang menarik ini tentunya Om Nana. Ya, kalau bagi saya sih bermanfaat banget ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman TikTok yang lagi menonton.
karena sudah ditonton saat ini 117 penonton begitu. Dan untuk like sudah 692. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalkan nih sebagai Om Nana ini kalau boleh Nana ini sebagai pengurus apa di rapinya atau di pokdarnya itu sebagai apa gitu? Mohon detailkan. Terima kasih. Roger. Oke, kalau untuk saat ini kepengurusan saya tanggal 20 September 2024 saya dipercaya oleh rekan-rekan Pondok Gede, Pondok Melati sebagai jabatan sebagai ketua lokal yang membawahi lokal 2 Pondok Gede, Pondok Melati masa bakti tahun 2024 sampai dengan masa bakti 2028. Itu untuk di Rapi, tapi kalau di Pokdar sebagai keanggotaan yang saat ini panggilan saya itu apa istilahnya kalau di sana itu keanggotaan dengan kode panggilan 2254. Jadi 22 itu menunjukkan sektor ya, subsektor Jati Cempaka, kemudian panggilan saya 4, jadi Gede 2254. Demikian Om Fayez, Juliet Zulu 095 Kilo Papa, Juliet Zulu 105 Yankee Hotel ganti. Roger Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 Kilo Papa. Waduh, jadi banyak tahu nih tentang keanggotaan Pokdar dan Rapi nih ya. Emang obrolan-obrolan seperti ini memang harus banyak disosialisasikan nih kalau menurut saya ya, karena mungkin teman-teman yang ada di luar sana sebenarnya mereka kepengen banget untuk mendaftar tapi masih bingung caranya gitu kan. Nah semoga aja dari obrolan kita di lab ini, walaupun cuman sekedar menjelang maghrib, nge-break sambil menunggu menjelang maghrib gitu kan, ya akhirnya nanti bisa 1 atau 2 orang yang bisa mendaftar, dan syukur-syukur dari 122 penonton ini langsung semua begitu Om Nana. Ya namanya juga berharap ya, kita berharap yang terbaik aja lah, karena bagaimanapun juga kita masih membutuhkan regenerasi untuk keanggotaan ya tahu sendiri, udah di zaman internet yang serba cepat ini, kitanya juga jangan sampai mengeluh gitu kan. Mau nggak mau kita harus mengimbanginya. Jadi saya akan memanfaatkan internet sebagai sosialisasi penyebaran. Mungkin di obrolan ini banyak rekan-rekan yang ada di sana tidak terjangkau frekuensi, tapi bisa menjangkaunya lewat internet. Begitu Om Nana. Wah, kalau misalkan nih Om Nana, misalkan saya ini anggap saja orang awam, terus sudah terdaftar dan sudah ya katakanlah untuk di bagian personalia sudah oke lah ya, administrasi pun sudah oke semua. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk dalam keanggotaan Rapi tersebut selain hanya sebagai anggota? Apakah saya harus berbaur atau bagaimana mungkin sepanjang pengetahuan Om Nana atau sepanjang pengalaman Om Nana itu seperti apa? Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 Kilo Papa ganti. Juliet Zulu 095 Kilo Papa, Juliet Zulu 105 Yankee Hotel. Ini pertanyaan yang menarik nih Om Fayez. Menarik dalam artian yang sudah saya alami selama 1 tahun saya bergabung di pengurusan lokal 2 Pondok Gede, Pondok Melati. Jadi banyak hal yang kalau perizinan baru ya tentunya kita
enak nih dapat temen, dapat referensi si A misalnya. Ya kita anggap temen baru, tapi apa istilahnya memang betul-betul murni baru, dia pemohon baru keanggotaannya. Jadi itu sangat senang bahwa dia tertarik dengan kepengurusan rapi, walaupun kan nanya-nanya, oh nih kalau untuk syarat jadi anggota rapi apa sih om misalnya. Akhirnya coba kamu hubungi ketua lokalnya tuh Pak Nana misalnya, tinggalnya di Jalan Cempaka Bulak RT 1 RW 4 tuh deket-deket SLB Suryawiyata misalnya. Nah, berarti kan sebelum dia mungkin ketemu saya pasti ada komunikasi dulu, apa tujuannya, apa maksudnya. Nah, jadi menarik kalau udah dapet yang baru, senang saya gitu. Wah, paling tidak saya punya target dalam 1 bulan itu punya bertambah anggota, baik itu perizinan 1028 baru ataupun 1028 perpanjang gitu. Itu poin buat saya karena saya pikir biar ada perkembangan bahwa dalam 1 bulan ada lo nambah ini temen yang perpanjang 1028-nya, ada ini yang baru 1028-nya. Demikian Om Payes mengenai perizinan baru ataupun perpanjangan 1028 ganti. Roger, Juliet Zulu 10 5 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 kilo papa. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya karena sudah selesai apa interaksi dan berbaur dengan teman-teman anggota rapi, nah apa benefit, katakanlah saya mendapatkan keuntungan apa nih kalau misalkan saya tergabung dalam keanggotaan rapi, terus hak saya itu nantinya saya dapatnya apa, kewajiban saya itu apa, dan kira-kira untuk pelaksanaannya itu sejauh mana. Karena kan yang sebatas yang saya tahu banyak rekan yang anggap aja orang awam, mereka beranggapan bahwa cuman selama ini mereka berkomunikasi lewat HT saja, ngobrol pun cuman lewat HT. Apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan di HT itu? Apakah ada kode-kode tertentu atau ya anggap aja mungkin Om Nanaknya ya karena sudah berpengalaman di keanggotaan rapi ini, boleh dijelaskan begitu. Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 kilo papa, ganti. Juliet Zulu 095 kilo papa, Zulu 105 Yankee Hotel kembali. Jadi mengenai kewajiban tadi yang Om Payes tanyakan, setelah mendapatkan atau mendaftar ke Komdigi, kemudian dapat panggilan Juliet Zulu 105 Yankee Hotel misalkan. Nah, saya berkewajiban untuk membayar ke organisasi. Nah, ke organisasi itu dengan rincian atau kebijakan mungkin masing-masing lokal ataupun masing-masing daerah punya kebijakan ya. Tapi di situ akan tertera mungkin kalau secara saya Alhamdulillah udah 80% Om Frank. Kemudian 80% Om Frank, terima kasih. Jawa Barat. Jangan lupa tap-tapnya ya. Itu kan kewajiban adalah untuk mendapatkan KTA itu bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya itu dikeluarkan saya. Siap, terima kasih Om Prem. Terima kasih Om Lukianto Hari. Ke rekening wilayah. Nanti personal wilayah yang akan membagikan ataupun ini untuk uang lokalnya, lokal Pondok Gede. Ini untuk uang daerah, ini untuk Pengnas. Nah, jadi di situ tertera, jadi besar total uang yang terinci itu dibagi atas 4 bagian. Demikian Om Payes ganti. Widih, berarti gak cuma sekedar bayar ya, tapi ada hak dan kewajiban kita sebagai anggota ya.
Siap, siap, siap. Wah, kayaknya ini memang harus lebih sering-sering nih kita ngobrol-ngobrol seperti ini nih. Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 Kilo Papa. Iya nih Om Nana. Nah, banyak-banyak banyak yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya itu kan uh, kenapa sih uh, kalau misalkan saya sebagai anggota RAPE harus mengobrol di frekuensi, apakah suatu keharusan atau tidak? Misalkan ini ya, misalkan kalau suatu keharusan, apakah saya harus memiliki perangkat yang sesuai? Ya karena kan kita selalu kita tidak selalu menganggap diri kita sebagai orang yang mampu ya. Kadang-kadang teman-teman itu kan ya anggap aja ekonominya masih di bawah rata-rata. Nah, apakah harus harus memiliki frekuensi, harus memiliki radio, harus memiliki HT, atau kalau misalkan radio rig kan kita tahu sendiri kan, nggak cuma sekedar rig aja, mesti harus punya power supply ataupun ini antena lah, anten main landalan lain gitu kan. Nah, kita kita aja kalau misalnya waktu bayar aja udah ketahuan udah berapa sekian ratus ribu gitu kan, Nana. Nah, apakah kita harus harus berkewajiban untuk on di frekuensi Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 Kilo Papa Roger. Juliet Zulu. Ya Om Frank. Pak Juliet Zulu 105 Yankee Hotel. Enggak, sekian ratus ribu lah Om Frank. Untuk perangkat ataupun seseorang yang ingin mengajukan call set, paling tidak dia tuh sudah memiliki satu, anggap aja unit HT ya, tidak yang harus mungkin mahal ataupun murah gitu. Dalam artian dia punya perangkat yang difungsikan untuk berkomunikasi, tentunya udah mencukupi. Anggaplah punya HT satu unit ICOM P80 misalnya. Nah berarti kan dia ini sudah mengajukan izin, berarti udah punya perangkat gitu. Itu udah otomatis. Paling tidak menurut saya nggak punya perangkat tapi dia mau mengajukan konsen, rasa-rasanya jarang Om. Tapi apabila yang sudah mau mengajukan izinan, paling tidak dia udah mempunyai ya satu perangkat HT lah paling tidak. Kan nggak mungkin dia nggak punya perangkat tapi gue pengen punya konsen. Nah, mengenai keharusan lumayan mahal ya. Terus ngebreak ya nggak juga, karena kan nanti akan curhat Om Frank. Monitor di kanal lokal masing-masing gitu. Itu pun kembali lagi dengan kita, walaupun ada perangkat kan nggak selalu mau tiap hari megang-megang HT terus harus ngomong terus atau berbicara terus gitu. Jadi hal-hal yang betul Om Frank. Dia sempat, dia ada waktu, kemudian dia berkomunikasi ataupun interaksi rekan-rekan, ya tentunya demikian Om Payes. Jadi kembali tadi mengenai kewajiban sudah terjawab. Nah kita mendapatkan hak kita, apa hak kita, yaitu KTA misalnya yang tertera kartu anggota RAPI lokal 2 Nukli Pondok Melati atas nama Nana Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, masa berlaku 15 Januari 2026 sampai dengan masa berlaku 15 Januari 2031 misalnya. Dan satu lagi kita akan mendapatkan satu papan call set yang biasa tertera atau terpajang di depan rumah. Kalau nggak ditaruh di depan rumah, biasa ditempel di ruangan ngebrik. Demikian Om Payes ganti. Info yang sangat bermanfaat buat saya dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi menonton begitu di live stream. Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 Kilo Papa begitu. Ya Om. Nah, ini Om Nana. Kalau misalkan nih Om Nana, kalau ini pengalaman saya karena waktu itu pengalaman saya jujur aja
pada saat saya memiliki sebuah alat perangkat komunikasi HT waktu itu ya, perangkat HT, tapi saya tidak tahu cara mengurusnya. Bahkan eh, siap-siap, Om Breng, silakan. Ada yang teman mau pamitan. Terima kasih Om Breng sudah menonton. Siap-siap. Oke. Kembali lagi. Ya, gini. Pada waktu saya mau mendaftar itu saya kesulitan Om, karena saya tidak tahu harus kemana gitu kan. Nah, kebetulan pada saat saya menyalakan frekuensi itu ada sebuah obrolan. Ah, sayangnya nih ya, tapi saya tidak mau menyebutkan organisasi manapun. Cuman pada saat itu saya cuman kepengen nanya bagaimana sih caranya bergabung. Mereka, wah nggak punya ini, nggak punya tanda anggota, katakanlah kolsen kalau zaman sekarang ya. Nggak ada kolsennya, nggak boleh masuk. Nah itu kan kitanya saya sebagai anggota yang pengen daftar jadinya agak-agak males gitu kan. Nah, untungnya saya punya mental yang ya mungkin bisa reken lah ya. Wah, kalau misalkan kayak gini saya gimana saya bisa daftar Om? Saya bilang gitu aja gitu kan. Oh, mau daftar. Nah, baru dijelasin. Padahal kalau misalkan kita menyapa rekan-rekan yang katakanlah pengen join dan bertanya lewat radio, ah, apakah memang tidak diperbolehkan sebagai anggota yang sudah terdaftar untuk menjawab panggilan dari rekan-rekan yang belum mempunyai keanggotaan itu? Menurut Tom Nana bagaimana? Juliet Zulus 105 Yankee Hotel, Juliet Zulus 95 Kilo Papa ganti. Juliet Zulu 095 Kilo Papa, Juliet Zulu 105 Yankee Hotel kembali. Ya tentunya ya kita juga menyikapinya dengan baik juga sih Om ya. Artinya kan misalnya nih saya lagi ngobrol di lokal 2 ya, di lokal 2 misalkan frekuensi kerjanya di 14222 atau triple 2. Kemudian ada seorang yang mungkin dia belum punya 1028, tetapi dia mungkin sudah paling tidak kan udah monitor dulu, udah mendengarkan dulu pembicaraan kita. Misalkan nama si A, tapi ini saya tinggal di Jatiwaringin, Gang Ungkris. Saya belum punya 1028, kan tentunya juga apabila dia masuk itu bisa saja kita terima, tetap kita terima. Ya hanya kan kita tanyakan kalau misalnya dia belum ada 1028 kan tentunya dia tadi baru menyebutkan nama dulu, kan begitu ganti. Juliet Zulu 105 Yankee Hotel, Juliet Zulu 95 Kilo Papa. Iya iya itu Om. Kan kalau ini kan saya dari pengalaman seperti itu Om. Makanya eh, saya sih pengennya kalau misalkan ada kejadian seperti itu jangan langsung ditebang gitu loh maksudku, jangan langsung dipatahkan. Memang sih tidak semuanya orang itu punya mental yang mungkin sama seperti saya gitu kan. Nah, aku pengennya uh, kita kita lebih baik bertanya dulu, ikut frekuensi ini niatnya mau seperti apa. Kalau misalkan niatnya mau ngerusuh ya jangan masuk, tapi kalau niatnya kepingin gabung, oke silakan kami akan kasih tahu gitu kan. Ya, seperti ini. Alhamdulillah waktu itu saya langsung yang ngajak ngobrol itu bukan pada saat itu ya, dan di kesempatan kedua itu langsung ketemunya saya eh, ke, di itu ya di aduh ketua lokal ketua lokal yang ada di wilayah saya, ketua lokal. Langsung diarahin, Bapak kalau misalkan kepingin daftar, hubungi nih Pak, nomor teleponnya ini. Nanti ketemunya di sekretariat, waktu itu belum sekretariat, dia cuman bilangnya pos kampling ini. Nah itu akhirnya, alhamdulillah akhirnya bisa bisa apa ya, bisa mendapatkan informasi dari Pak Ketuanya langsung gitu kan. Nah, uh, cuman jadi inget lagi nih, udah almarhum beliaunya. Ya gara-gara karena jasa beliau saya akhirnya bisa terdaftar di anggota Rapi ini gitu.
Padahal kalau misalkan yang sebelumnya saya mendapatkan jawaban yang serupa seperti Pak Ketua ini, mungkin saya mendaftarnya bukan terlebih dahulu, bukan di Rapinya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah untuk yang keduanya di organisasi yang kedua saya akhirnya terdaftar juga, walaupun itu akhirnya saya banyak bertanya dan diterima dengan baik begitu. Ya, kita tidak mengecilkan lah ya. Yang penting ini cuman berbagi pengalaman aja begitu. Om Nana, ini kayaknya banyak dapat salam nih dari teman-teman. Juliet Julu 10 Florida Tango Alpha. Salam 5155 begitu katanya Om Nana. Dayu Maulana. Alhamdulillah. Juliet Julu 10 5 Yankee Hotel. Juliet Julu 95 Kilo Papa. Ini kalau misalkan Om Nana ada pengalaman, ada pesan dan kesan yang mau disampaikan, mohon disampaikan Om Nana karena mungkin ini adalah pertanyaan saya yang terakhir karena saya akan waktunya minum obat begitu. Monggo Om Nana, roger roger. Baik, terima kasih Om Faiz atas kesempatannya. Kita ngobrol santai. Jelang maghrib ditemenin kopi liong sama pisang rebusnya tinggal satu Om Faiz. Tadinya saya satu, Om Faiz satu karena kita nggak jumpa jadi saya dua-duanya. Demikian Om Faiz ganti. Roger mantap sekali nih sama-sama ini aku ditemani kopi tapi aku yang pakai tanpa anpas begitu. Oke. Terima kasih dan semoga bisa jumpa lagi Om. Mungkin besok kita lanjut lagi karena insya Allah saya setiap menjelang maghrib sampai akhir Januari saya akan live selama tidak jam kerja begitu. Juliet Julu 10.5 Yankee Hotel, Juliet Julu 95 Kilo Papa. Terima kasih atas 10.25-nya dan mohon izin 10.23 panjang ganti-ganti. Baik, satu Ron sebelum meninggalkan meja siar. Ya, salam kembali buat rekan kita Juliet Julu 10 Fok Tango Alpha. Salam hormat tentunya, salam kontak perdana. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan bisa jumpa pada mungkin alokasi atau frekuensi di mana belum tahu mana mainnya. Salam buat beliau. Juga terima kasih Om Faiz atas kesempatan dan waktunya di sore hari ini. Semoga Om Faiz dan keluarga selalu diberikan kesehatan 55 dan lain-lain. Buat si demikian 5 kilo pap dulu 10.5 Yankee Hotel ganti. Roger sambil menutup nih Om Nana dapat salam juga dari Juliet Sulu 11 November Kilo Tango 11 November Kilo Tango begitu Om Nana dan terima kasih clear off. Oke, selamat sore 73 cerio. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton live stream. Cuman sebenarnya 30 menit saja ya, tapi mungkin pembahasannya terlalu asik, jadinya agak molor. Mungkin ya kita tambah-tambahin dikit lah ya. Apalagi kebetulan nih Om Nana ketua pengurus di tempat wilayah kerjanya gitu kan. Juliet Sulu 10.5 Yankee Hotel. Oke, demikian untuk live stream ngebreak menjelang maghrib. Semoga nanti besok kita jumpa lagi di jam dan kesempatan yang sama. Mungkin channelnya akan berpindah-pindah ya. Saya akan cari channel yang rame dan saya akan ajak ke tempat yang sepi agar bisa ngobrolnya lebih intens dan lebih menarik. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayas atau biasa dipanggil dengan gajah pesing. Juliet Sulu 95 kilo papa. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.